Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Ain Hikmatin dan rekan saya Triliana Filantaris. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan tema yang berjudul Studi Kawasan Islam Asia Tenggara dan Dunia Barat. Islam merupakan agama yang berkembang di berbagai wilayah dunia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi sosial, budaya, sejarah, dan politik menyebabkan munculnya corak keberislaman yang beragam. Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan dengan Islam yang moderat dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Sementara itu, di dunia barat, Islam berkembang sebagai agama minoritas yang hidup di tengah masyarakat sekuler. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Islam berkembang di kedua kawasan tersebut, serta tantangan yang dihadapinya. Sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui jalur yang damai, tanpa peperangan. Penyebarannya berlangsung melalui 3 jalur utama, yaitu perdagangan, perkawinan, dan dakwah para ulama serta sufi. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India tidak hanya berdagang, tapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Selain itu, banyak pedagang muslim yang menikah dengan keluarga bangsawan lokal sehingga mempercepat proses penyebaran Islam. Peran ulama dan para sufi juga sangat penting karena mereka menggunakan pendekatan budaya yang mudah diterima masyarakat. Akibatnya, Islam dapat berkembang secara damai dan berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam. Masuknya Islam secara damai membawa beberapa dampak positif. Pertama, Islam diterima oleh masyarakat tanpa adanya konflik besar atau peperangan. Kedua, terjadi proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tradisi, seni, dan adat istiadat yang tetap dipertahankan tetapi diberi nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, lahir tradisi Islam yang khas di Indonesia dan Asia Tenggara, sehingga Islam di kawasan ini dikenal sebagai Islam yang moderat, toleran, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, sejarah kedatangan Islam di dunia barat. Berbeda dengan Asia Tenggara, kehadiran Islam di dunia barat memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Pada masa awal, Islam pernah berkembang di Andalusia atau Spanyol. Islam pada abad ke-8 hingga ke-15. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sangat maju. Namun, perkembangan Islam di barat modern lebih banyak dipengaruhi oleh gelombang migrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak muslim datang ke Eropa sebagai tenaga kerja untuk membantu pembangunan ekonomi. Selain itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika juga menyebabkan banyak muslim bermigrasi sebagai pengungsi ke negara-negara barat. Dampak kehadiran Islam di dunia barat yaitu akibat gelombang migrasi tersebut, terbentuklah komunitas-komunitas muslim di berbagai negara Eropa dan Amerika Utara. Saat ini, Islam menjadi salah satu agama dengan pertumbuhan yang cukup pesat di dunia barat. Kehadiran komunitas muslim juga memperkaya keragaman budaya dan agama di negara-negara tersebut. Namun, sebagai kelompok minoritas umat Islam di barat juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat muslim di Asia Tenggara.
Di sini saya Triliana Filantaris akan menjelaskan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Masuknya Islam di Asia Tenggara berkembang melalui proses damai dan akulturasi budaya, tanpa melalui perang. Karakteristik utama Islam yang menjadi identitas di Indonesia dan Asia Tenggara adalah sifatnya yang moderat, inklusif, dan toleran. Kemudian terjadi akulturasi budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam. Lalu muncul konsep Islam Nusantara dan Islam berkemajuan yang didukung oleh ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Kemudian berperan dalam pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa Islam dapat berjalan selaras dengan demokrasi dan pluralisme. Tantangan Islam di dunia barat dan diaspora muslim. Yang pertama, Islamofobia dan diskriminasi. Meningkatnya stereotip negatif terhadap Islam setelah peristiwa 9/11 dan serangan teror di Eropa, Muslim sering dikaitkan dengan radikalisme dan ancaman keamanan. Dampaknya, diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan, penolakan pendirian masjid, dan juga kekerasan verbal maupun fisik, terutama terhadap perempuan yang berhijab. Kedua, krisis identitas generasi Muslim. Generasi kedua dan ketiga Muslim di Barat menghadapi dilema identitas. Mereka harus menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan budaya Barat yang sekuler. Tekanan untuk berasimilasi sering berbenturan dengan tradisi dan ajaran agama yang diwariskan keluarga. Kemudian yang ketiga, kebijakan sekularisme. Beberapa negara seperti Perancis membatasi penggunaan simbol keagamaan di ruang publik. Kemudian kebijakan ini memunculkan perdebatan tentang kebebasan beragama dan integrasi sosial. Kemudian yang keempat, upaya adaptasi. Muncul konsep fikih minoritas yang bertujuan untuk membantu Muslim menjalankan ajaran agama sekaligus beradaptasi sebagai warga negara yang baik di negara barat. Perbandingan studi Islam di berbagai kawasan dunia. Yang pertama, Timur Tengah. Fokus pada kajian teks-teks klasik Islam atau kitab Turos. Berkaitan erat dengan politik dan kekuasaan, banyak membatasi konflik sekretarian seperti Sunni dan Syiah. Dipengaruhi oleh gerakan pluralisme seperti Wahabisme dan Salafisme. Kemudian yang kedua, dunia barat. Mengkaji Islam sebagai agama minoritas, berfokus pada integritas Muslim dalam masyarakat barat, membahas isu hak asasi manusia, imigrasi, dan sekularisme, meneliti hubungan antara Muslim dan kebijakan negara. Yang ketiga, pada Asia Tenggara. Di sana meningkatkan moderasi Islam atau wasatiyah, mengkaji hubungan Islam dengan budaya lokal, menyoroti pluralisme, toleransi, dan demokrasi. Sebagai contoh, integrasi Islam dan modernitas secara damai. Kemudian keunggulan Asia Tenggara yakni menampilkan wajah Islam yang moderat dan inklusif, kemudian berhasil memadukan nilai Islam dengan budaya lokal dan menjadi model Islam yang damai di tengah masyarakat multikultural. Pada kesimpulannya, Islam di Asia Tenggara berkembang melalui proses penyebaran yang damai sehingga melahirkan karakter Islam yang moderat, inklusif, dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Islam di dunia barat berkembang melalui diaspora dan migrasi, sehingga umat muslim menghadapi berbagai tantangan seperti Islamofobia, diskriminasi, dan krisis identitas. Perbedaan latar belakang sejarah dan kondisi sosial menyebabkan fokus studi Islam di setiap kawasan menjadi berbeda. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi contoh keberhasilan integrasi antara Islam, budaya lokal, demokrasi, dan modernitas. Oleh karena itu, Asia Tenggara kini dipandang sebagai salah satu model penting dalam perkembangan studi Islam secara global.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.